Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita meluangkan waktu sejenak untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal 4, Filipi 4 ayat yang ke-13, saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, ketika kita membaca dan merenungkan ayat ini, maka kita diingatkan bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang tersedia bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Saudara, banyak orang yang senang mengutip ayat ini sebagai sumber kekuatan, terutama ketika menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini. Rasul Paulus menulis ayat ini bukanlah seorang yang asal menulis, Bapak Ibu Saudara, atau dia asal berbicara saja tanpa dia mengalaminya. Saudara, bahkan Paulus menulis ayat ini ketika dia berada di dalam penjara, ya, tempat di mana ia sementara mengalami kesulitan besar di dalam kehidupannya. Namun saudara, meskipun dalam kondisi yang sulit, Paulus menyatakan keyakinannya bahwa dalam segala keadaan ia dapat menanggungnya, ya, dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, dari ayat ini kita belajar 3 poin pagi hari ini, bahwa yang pertama, setiap orang pasti mengalami berbagai macam tantangan dan pergumulan dalam kehidupan. Entah itu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah relasi dengan sesama, atau pekerjaan. Saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan berbagai kesulitan hidup, bahkan itu mustahil untuk dihadapi, kita merasa tidak mampu, kita merasa lelah, kita merasa putus asa, ayat ini memberikan pengharapan kepada kita bahwa kita tidak sendirian, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kekuatan kita kecil, bahkan kita sudah tidak punya kekuatan sekalipun. Tetapi kekuatan Kristus yang tidak terbatas itu akan memampukan kita untuk kita melewati segala situasi dan kondisi yang datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam ayat ini ada 2 kata yang menjadi satu, dan 2 kata ini sangat-sangat luar biasa. Kata apa itu, Bapak Ibu Saudara? Yaitu segala perkara. Ya, 2 kata ini dalam bahasa Indonesia juga dipakai di dalam surat Roma 8 ayat 28. Segala perkara. Saudara, segala perkara ini mencakup semua aspek kehidupan manusia. Setiap kehidupan kita, apapun itu. Baik itu perkara besar, baik itu perkara kecil. Ya, kita pasti sanggup melewati dan mengatasi semuanya. Kita dapat menanggung semua itu karena ada kekuatan yang besar yang tidak terbatas, ya. Karena kita bersama dengan Dia, Yesus yang adalah sumber kekuatan itu akan mengatasi segala perkara di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita tetap tekun dan tenang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Saudara, dengan kekuatan Tuhan, kita dapat memiliki ketenangan yang melampaui akal budi kita. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita kacau balau, ya, kita dapat melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali atas segala situasi yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan memberi kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Saudara, percayalah bahwa kita tidak pernah sendiri. Dalam setiap pergumulan kita, pasti ada Tuhan. Dia memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita menanggung segala perkara. Oleh karena itu, kita mau belajar andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita, hadirkan Tuhan dalam hidup kita, sertakan Tuhan dalam berbagai macam situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Maka sama seperti Paulus, kita juga dapat berkata dengan penuh keyakinan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa ada kekuatan yang besar yang bisa kami terima dari Tuhan untuk kami dimampukan melewati segala perkara yang datang dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini, damai sejahtera, sukacita, bahkan mujizat Tuhan boleh kami alami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.